Kenapa? Bahkan menggadaikan agamanya atau bahkan menggadaikan berbahagia ini, itu tentang bahayanya dunia ini, ikhwan. Bagaimana sebenarnya hakikat dunia ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam As-Sunnah As-Sahihah. Kemudian bagaimana seharusnya setiap muslim dan muslimah bersikap kepada dunianya. Karena ketika seseorang salah dalam menyikapi dunia dalam kehidupannya, maka seperti orang ini meminum air laut, kata para ulama. Tidak akan menghilangkan dahaganya, hausnya nggak mungkin hilang tuh. Yang ada sebaliknya memadaratkan dirinya dunia dan akhirat. Mati banyak minum air laut, betul ya? Sama seperti itu, ketika seseorang tidak tahu bermuamalah yang benar kepada dunia ini, maka akan memberikan madarat besar bagi dirinya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka pada kesempatan berbahagia ini insyaallah taala kita akan bahas sekelumit tentang dunia. Antum cinta dunia, ikhwan? Hah? Insyaallah cinta akhirat semua ini, insyaallah. Nggak ada yang jawab, masyaallah. Fitrah manusia cinta kepada dunianya, betul ya? Zayyana lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah, kata Allah surah Ali Imran. Telah dijadikan indah dalam manusia, zuyyina lin-nas, kepada manusia. Telah dihiasi kepada manusia hubbus syahwat, cinta kepada syahwat, ini cinta kepada duniawi. Contohnya apa? Daripada wanita, anak-anak, harta kekayaan yang bertumpuk dari emas dan perak, kemudian sawah dan ladang, kuda pilihan. Dzalika mata'ul hayatud dunya, kata Allah, itu semua mata', perhiasan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, akhirat maksudnya. Dalam ayat ini Allah mengatakan apa? Memang telah dijadikan indah dalam mata manusia, telah dihiasi memang kepada mata manusia, kepada diri manusia, cinta kepada dunia. Tapi yang berbahaya adalah ketika cinta dunia ini menghalangi cinta kita kepada Allah, menghalangi cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghalangi cinta kita kepada agama. Ini bahaya. Ketika cinta dunia ini menjadi terdepan, tujuan utama, ambisi terbesar seseorang, ini berbahaya. Karena pasti akan memadaratkan diri di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang mengetahui hakikat sesuatu, maka dia akan tahu bagaimana bersikap dengan sesuatu tersebut. Betul ya? Antum tahu misal HP ini asli nih, maka antum akan benar bermuamalah dengan HP ini nih. Antum akan berani bayar mahal. Tapi kalau antum tidak tahu nih, ini HP ini asli atau enggak nih, casingnya sih bagus nih, bayar mahal sampai rumah ternyata semuanya dalamnya bongkaran, mati total hanya seminggu. Salah dalam bersikap, betul ya? Nggak tahu hakikat benda tersebut. Seseorang yang ingin mengetahui bagaimana kita harus bermuamalah dengan dunia, maka yang paling pertama dia harus ketahui apa hakikat dunia ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam As-Sunnah. Ketika kita sudah tahu hakikat dunia ini, maka insyaallah taala kita akan benar dalam bersikap kepada dunia ini. Maka kajian ini kita bahas dari dua sesi. Yang pertama tentang hakikatud dunia. Hakikat dunia ini seperti apa sih, ikhwan? Ada sekitar 6 hakikat dunia akan saya sebutkan. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 20. Al-Hadid surah 57 ayat ke-20. Ini ayat ini luar biasa, subhanallah. Ketika hati kita sedang cinta-cintanya kepada dunia, sering-sering baca ayat ini nih, ikhwan. Dan hakikat dunia dalam ayat ini ada sekitar 5. Antum tulis 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Karena nanti ada hakikat dunia yang kedua, ketiga sampai ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, i'lamu. Biasa diartikan ketahuilah, yakni berilmulah. Sebagian ahli tafsir mengatakan aiqinu, yakinlah. Fil amr di situ. Kalimat perintah dari Allah Azza wa Jalla berarti menunjukkan kewajiban. Annama, kalau kita ketemukan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah,
Ada kata-kata innama atau annama, ini uslub al-hasr. Gaya bahasa Arab untuk menyempitkan atau untuk mengkhususkan sesuatu. Karena itu artinya harus pakai kata-kata hanya. I'lamu annama al-hayatud dunya, ketahuilah, berilmulah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah, ya, kehidupan dunia hanya disebutkan yang ada 5 ini nih. Apa saja itu? Yang pertama 1A, la'ibun, permainan. La'ib, permainan. Allahu Akbar. Sesungguhnya kehidupan dunia, kata Allah Azza wa Jalla, 1A ini apa? Permainan. 1B-nya apa? Walahwun. Lahun itu melalaikan, biasa diartikan. Sesuatu yang melalaikan dari kewajiban, itu lahun. Perhatikan ya, ikhwan. Kalau kita punya anak sedang bermain, biasanya lupa dan lalai akan kewajibannya. Betul ya? Ini pada punya anak nih, kayaknya masih muda-muda, insyaallah. Ketika antum dah dulu pas kecil, betul ya? Lagi kecil, lagi bermain, wah, lupa makan, lupa mandi, betul ya? Lupa sholat, lupa jajan sih enggak kayaknya. Lupakan kewajiban, betul ya? Lagi asyik bermain dengan permainan. Maka sama seperti itu, ikhwan. Ketika seseorang nikmat bermain dengan dunia ini nih, asyik luar biasa, terlalaikan dengan dunia ini, dia akan terlalaikan atau terlupakan dengan tujuan utamanya Allah ciptakan diri di atas muka bumi untuk apa? Karena Allah sifati dunia apa? La'ib, permainan. Lanjutannya lahun, melalaikan. Betul, subhanallah, nyambung itu. Dunia melalaikan dari akhirat, melalaikan dari kewajiban kita kepada Allah, melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ketika orang lagi asyik bermain, makanya dia harus tahu ketika dia bermain, dia pun harus tetap mengerjakan kewajiban. Jangan sampai apa? Terlalaikan dari permainannya ini nih. Keenakan, keasyikan dengan permainannya ini. Dunia. Kemudian hakikat permainan. Antum dulu kecil-kecil permainannya apa ya, kawan? Malang ini sama nggak sih kayak Jakarta ya, kawan? Tap jongkok, ada tang jongkok. Tap umpet, galasin, getok lele. Beda sama anak-anak zaman sekarang, mainnya keren, gadget, PlayStation, betul ya? Antum ketika kecil dulu, saya mau tanya, ketika sedang bermain tuh sama teman-teman, main apapun lah, nikmat luar biasa, betul ya? Tapi sekarang main yang dulu enak gak? Hah? Gak enak. Apalagi nanti ketika rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, main tetap jongkok tengah jalan sama anak-anak, kira-kira gimana? Obatnya habis nih, betul ya? Beda lagi permainannya, betul ya? Dunia. La'ibun wa lahwun wa zina. Perhiasan, zina. Apa itu perhiasan? Hakikat perhiasan ketika pertama kali melihat menyilaukan mata, betul ya? Emas, perak, berlian, zamrud. Lama kelamaan apa? Bosan. Itu dunia. Muakkad. Ada batas masa waktunya menikmati permainan itu. Ada batas masa waktunya perhiasan itu, kita lihat enak luar biasa, lama kelamaan bosan. Lihat subhanallah, nyambung semua tuh. La'ibun wa lahwun wa zina. 1A, 1B, 1C. Wa tafakhurun bainakum, 1D. Dan saling berbangga di antara kalian, saling bermegah-megahan di antara kalian. Mobilku keren, HP ku baru, baju keren, berbangga di antara kalian. Anakku suruh jadi dokter, anakku jadi ini. Berbangga di antara kalian, isinya dunia itu kata Allah. Tafakhur. Dan 1A yang terakhir, wa takathurun fil amwali wal aulad, dan saling memperbanyak. Contohnya dalam ayat ini apa? Fil amwali wal aulad, memperbanyak harta dan juga anak. Di sini bukan berarti tidak boleh memperbanyak harta, tidak boleh memperbanyak anak. Karena kita tahu bersama di antara sunnah Nabi SAW memperbanyak keturunan. Kemudian ketika seseorang banyak harta dan dia gunakan hartanya di jalan Allah, ini pun mulia, masya Allah. Tapi Allah Azza wa Jalla ingin menyebutkan hakikat dunia dalam ayat ini cuma ini loh gitu. Jadi bukan berarti melarang tentang memperbanyak harta dan keturunan, tidak. Tapi Allah ingin menyebutkan hakikat dunia ini cuma ini gitu.
1A sampai 5. Kamathali ghaithin, sebagaimana air hujan yang turun. A'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ketika air hujan itu turun menumbuhkan tanaman yang hijau, para petani ketika melihatnya takjub dengan tanamannya. Ternyata sebentar tanaman itu menguning, hancur. Lihat dunia. Sebentar menguning, hancur. Wa fil akhirah, dan di akhirat Allah ingatkan hanya ada 2, enggak ada ketiga. Azabun syadid, azab siksa yang sangat keras berupa nerakanya Allah maksudnya. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ampunan karunia Allah berupa surga Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kesenangan yang menipu, fata morgana. Allahu akbar. Ini yang saya katakan ikhwan, kalau hati kita sedang cinta-cintanya kepada dunia, sering-sering baca ayat ini. Kalau bisa dihafal. Hakikat dunia yang kedua. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nazi'at, surah 79 ayat terakhir, ayat 46. An-Nazi'at ayat terakhir, ayat 46. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka manusia ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, ketika mereka melihat bagaimana luar biasanya yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Insyaallah besok kita akan bahas insyaallah. Maka manusia akan mengatakan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kami hidup di dunia kecuali hanya waktu isya atau waktu duha, itu waktu petang atau waktu pagi. Apa hakikat dunia yang kedua nih? Sementara, nggak lama. Ketika manusia melihat dahsyatnya hari kiamat, mengerikannya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, maka manusia mengatakan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tidaklah kami hidup di dunia kecuali hanya waktu petang atau waktu pagi, duha. Bahkan Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada setiap manusia di dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat ke-112 sampai 113. Qala kam labithtum fil ardi 'adada sinin. Berapa tahun kalian hidup di dunia wahai manusia? Lihat pertanyaan Allah dalam bentuk tahun. Apa jawaban manusia? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm fas'alil 'adin. Kami hidup di dunia ya Allah hanya 1 hari. Bahkan untuk menggambarkan singkatnya kehidupan dunia mereka tambah lagi aw ba'dha yawm, atau setengah sebahagian dari hari itu. Ternyata 1 hari itu sangat panjang. Menggambarkan singkatnya kehidupan dunia enggak cocok. Mereka tambah lagi aw ba'dha yawm, itu sebagian setengah dari hari itu. Fas'alil 'adin, maka tanyakanlah orang-orang yang pintar menghitung. Allahu akbar. Sementara, enggak lama ya Pak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "A'maru ummati baina as-sittin was-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui umur itu. Di sini 70 tahun ada sedikit, minoritas betul ya? Minoritas. Itu berapa tahun nih? 17 tahun semua kayaknya insyaallah ini. Sweet 17 ini insyaallah. 60 sampai 70 tahun sedikit yang melampaui umur itu. Ini umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendek-pendek ternyata. Beda sama umur umat terdahulu, betul ya? Nabi Nuh saja berdakwah di kaumnya berapa tahun? 950 tahun, seceng kurang gocap. Betul ya? Itu umur dakwahnya, bayangkan subhanallah. Ternyata umur umat Nabi Muhammad 60-70 tahun meninggal, 60-70 meninggal. Rasulullah SAW 63 betul. Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, Utsman yang lebih 70 lebih, 80 lebih. Sementara nggak lama ternyata kehidupan di dunia ini. Maka ketika kita tahu bahwa kehidupan dunia ini hakikat ini cuma sebentar, nggak lama, maka sangat disayangkan ketika kita menghabiskan jatah usia kita nggak jelas.
menyia-nyiakan jatah usia kita, apalagi mengisinya dengan maksiat, kedurhakaan kepada Allah. Ya Allah, berat itu yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Barzakh Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, fi riwayah la tuzal. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang paling pertama kata Rasul, an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa jatah usianya di dunia. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menggunakan jatah waktunya, jatah usianya dengan iman dan amal saleh. Dan orang-orang yang tertipu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunianya, luar biasa asyik bermain dengan dunianya, lupa untuk menuju akhirat, lupa untuk menuntut ilmu, lupa beramal saleh, lalai dari beribadah kepada Allah. Sehingga ketika Allah Azza wa Jalla mencabut nyawanya, enggak ada kesempatan dia untuk bertaubat kembali kepada Rabbul Alamin. Na'udzubillahi min dzalik. Hakikat dunia yang ketiga, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Surah 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan, menjadi fitnah, ujian, cobaan. Dan kepada kami kalian pasti akan dikembalikan. Tafsir dari kata-kata asyar di situ sesuatu yang manusia enggak senang ketika tertimpa dengannya. Apa contohnya? Miskin, fakir, sakit, waktu yang sempit, kesulitan hidup, betul ya? Wal khair, dan kebaikan. Tafsir dari kata-kata al khair, kebaikan, sesuatu yang senang manusia kalau dapat. Sebaliknya tadi itu, kekayaan, waktu luang, kesehatan, kenikmatan hidup. Dua-duanya apa kata Allah? Fitnatan. Fitnah, ujian. Perhatikan baik-baik, kan. Jadi bukan berarti ketika kita melihat orang sakit, kesian sedang diuji ya. Kita pun ketika sedang sehat sedang apa? Diuji. Karena memang di dunia ini dari satu ujian menuju ujian lain. Sampai kapan? Sampai mati di dunia ini. Beda lagi nanti ujiannya di akhirat. Masuk dari satu ujian ke satu ujian, satu ujian ke terus, subhanallah. Bahkan berapa banyak orang-orang yang diuji dengan sesuatu yang buruk, contohnya sakit, lulus. Tapi diuji dengan sesuatu yang baik, contohnya sehat, nggak lulus. Betul ya? Lalai ketika sehat. Ketika sakit baru kembali kepada Allah. Ketika miskin kembali kepada Allah, tahajudnya kencang luar biasa. Ketika mulai kerja, mulai nggak tahajud lagi, betul ya? Apalagi ketika kaya raya, sibuk dengan urusan dunianya, lupa lagi tuh kepada Allah, lupa nuntut ilmu dan lain sebagainya. Di ayat yang mulia ini kata para ulama bahwa dunia ini pasti berakhir dan berputar, karena Allah berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Antara dua, jatah usia kita habis di dunia sehingga kita meninggal dunia, atau yang kedua Allah Azza wa Jalla akan hancurkan dunia ini nanti di hari kiamat. Antara dua saja. Habis maksudnya selesai, beda sama akhirat, beda sama surga, beda sama neraka gitu. Memang khalidina fiha, kekal, luar biasa. Kemudian berputar tadi, syarr wal khair, keburukan, kebaikan. Kadang manusia kaya, kadang manusia miskin. Kadang manusia di atas, kadang manusia di bawah. Kadang manusia tertawa, kadang manusia menangis. Gak mungkin gitu, dia Masya Allah Ustaz, dia ketawa mulu Ustaz. Ini bahaya, Masya Allah ketawa mulu ya. Atau setiap ketemu nangis mulu, gak bisa ya kan. Dunia pasti apa? Berputar. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang ada masalah, kadang kemudian diberikan solusi oleh Allah dan lain sebagai berputar. Hakikat dunia itu. Yang keempat, 456 hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang keempat dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjaranya orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Dunia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Subhanallah. Penjara
Ketika orang dalam penjara, narapidana, pasti hak dan kebebasannya dibatasi, betul ya? Nggak boleh keluar, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Maka manusia di atas muka bumi ini seakan-akan seperti narapidana tuh. Ada batas-batasan Allah yang nggak boleh dia langgar. Apa itu? Maharimillah, sesuatu yang Allah haramkan. Nggak boleh minum khamr, nggak boleh judi, nggak boleh melakukan kesyirikan, nggak boleh zina, nggak boleh ini, nggak boleh dilanggar tuh batas-batasan Allah. Dan salah orang yang mengatakan bebas manusia, hak asasi manusia. Laki-laki suka sama laki-laki, nggak apa-apa, hak dia. Ini kebablasan namanya, bebasnya. Untuk punya anak sekolah di satu sekolahan pasti ada peraturannya, betul ya? Allah Azza wa Jalla ciptakan kita, masa nggak mau diatur sama Allah dan Rasulnya? Lihat, subhanallah. Penjara bagi orang-orangnya. Beda sama orang-orang kafir. Memang surga mereka di dunia ini tuh bebas melakukan apa saja tuh. Kalau mereka melakukan sesuatu yang mereka anggap itu dosa, datang ke pemuka agama mereka, ngakui dosa, bayar. Enak banget ini. Seorang muslim nggak bisa begini, subhanallah. Karena dia tahu bahwa dunia ini penjara bagi diri ini. Ini makna yang pertama kata para ulama. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin, surga bagi orang-orang kafir. Kemudian makna yang kedua kata para ulama, dunia penjara bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan surga yang akan didapatkan. Allahu akbar. Seorang mukmin yang di dunianya bahagia, nikmat luar biasa, mendapatkan berbagai macam kesenangan, dan Allah takdirkan dia masuk surga karena imannya. Maka kenikmatan yang akan terima di surga jelas jauh berlipat-lipat. Nggak ada apa-apanya kenikmatan dunia ini. Paham ya? Penjara dibandingkan dengan surga Allah. Kemudian surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan neraka yang akan mereka dapatkan di akhirat. Orang kafir yang paling sengsara nih di atas muka bumi ini nih. Dan Allah takdirkan dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam keadaan kufur, syirku billah, kekafiran. Maka kesengsaraan yang akan diterima nanti di neraka jauh berlipat-lipat. Nggak ada apa-apanya kesengsaraan di dunia ini. Nah, tersenyum abadi itu di surga dan menangis abadi itu di neraka, ikhwan. Ini hakikat dunia ini. Penjara bagi orang-orang mukmin dibandingkan dengan surga Allah, surga bagi orang-orang kafir dibandingkan dengan neraka Allah tabaraka wa taala. Bukan, jangan dibalik, ikhwan. Banyak orang kemudian bermoto kebalik. Apa tuh? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka, masuk surga, subhanallah. Mau masuk surga, masuk neraka, naudzubillahi min dzalik, subhanallahil azim. Ini yang keberapa nih? 4. Yang kelima. Hakikat dunia yang kelima tidak ada artinya dalam pandangan Allah. Di antara dalil tadi yang pertama kita baca, seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan seteguk air pun bagi orang-orang kafir. Seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan seteguk pun bagi air pun bagi orang-orang kafir. Kemudian dalil lain yang menunjukkan bahwa dunia ini nggak berharga. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang dari Awali dalam sebuah hadis yang sahih. Awali ini tempat yang agak tinggi di Madinah. Menuju ke salah satu pasar di kota Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pasar tersebut melihat bangkai anak kambing yang kupingnya cacat. Perhatikan ya, tadi sayap seekor nyamuk, ini bangkai anak kambing kupingnya cacat. Maka Rasul memegang bangkai tersebut mengatakan, siapa dari kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini seharga 1 atau 2 dirham? Rasul mengatakan, Rasulullah dia sudah mati bangkai. Siapa dari kalian yang ingin memiliki bangkai anak kambing ini nih? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah menjadi bangkai, mati, enggak ada manfaatnya bagi kami. Kalaupun dia hidup dia cacat gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah," kata Rasulullah, "la dunya 'ala Allah ahwanu min hadza 'alaikum." Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia dalam pandangan Allah lebih hina daripada bangkai kambing ini di mata kalian semua. Allahu akbar. Tadi sayap seekor nyamuk, sekarang apa? Bangkai anak kambing. Tapi ternyata banyak manusia-manusia yang mengejar sayap seekor nyamuk atau bangkai anak kambing yang kupingnya cacat ini
sampai menggadaikan akhiratnya, surganya. Apa contohnya? Berapa banyak kita lihat keluarga yang tadinya harmonis, bagus, hancur berkeping-keping keluarga tersebut. Kakak berantem dengan adiknya, keponakan berantem dengan paman bibinya, hanya berebut apa? Warisan. Betul ya? Hanya berebut warisan. Hanya berebut bangkai anak kambing yang kupingnya cacat, hanya berebut sayap seekor nyamuk. La yadkhulul jannata qati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahminya, bayangkan, kepada keluarganya, saudaranya. Dosa besar berarti maksudnya. Subhanallah. Berapa banyak orang juga yang ingin mengidam-idamkan tampuk kepemimpinan, kursi hangat. Kursi hangat. Sampai menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, yang penting saya duduk. Betul ya? Datang ke dukun dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Menggadaikan agamanya bahkan surganya hanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan duniawi sebentar. Dia tukar itu, subhanallahil azim. Na'udzubillah min dzalik. Yang dia pasti akan menyesal nanti di akhirat nantinya, ikhwan. Subhanallahil azim. Gak ada artinya dalam pandangan Allah, ikhwan. Bukan berarti kita gak boleh cari dunia ya. Tidak, fadhal cari dunia. Tapi jangan jadikan itu tujuan utama. Nanti kita bahas masalah itu. Fadhal cari dunia. Gak terlarang dalam Islam jadi orang kaya. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, kebanyakan mereka orang kaya kok. Betul, betul ya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Lihat. Tapi yang hebatnya adalah dunia mereka benar-benar mereka gunakan untuk mendapatkan akhirat. Ini hebatnya. Dunia mereka nggak sampai masuk dalam hati mereka, di tangan mereka. Mereka tidak terlalaikan dengan dunia mereka. Menjadi al-ashar al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga. Bayangkan, subhanallah. Yang keberapa nih? 5. Yang keenam. Nah, yang keenam ini yang repot nih, kawan. Yang keenam ini yang repot nih. Hakikat dunia yang keenam, ad-dunya innamad dunya hulwatun khadirah, dalam potongan sebuah hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Manis dan apa? Hijau. Antum orang Malang nih, lagi liburan datang ke Batu, betul ya? Lihat yang hijau-hijau, makan kue yang manis, enak nggak? Enak, saya juga enak, suka insyaallah. Kecuali orang yang diabetes nggak boleh tuh. Dunia ini terkumpul bukan satu, dua-duanya ada, hijau manis. Bayangkan, Allahu Akbar. Ini beratnya di sini nih, kan. Dunia itu manis dan hijau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika seseorang salah dalam menyikapi dunianya, ini yang berbahaya. Ketika dia makan manis tersebut, manis terus membahayakan dirinya, betul ya? Hijau, lalai dengan hijau-hijau dan lain sebagainya, lupa dengan tujuan utama akhirat. Nah, ini bahayanya nih. Kalau orang tidak tahu ilmunya, nggak bisa ngerem masalah dunia, dia akan masuk ke dalam samudera yang tidak bertepi, bahaya luar biasa, jurang yang akan membinasakan dirinya. Cinta kepada dunia yang luar biasa berlebihannya. Tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Dan kalian mencintai dunia kalian, harta kalian dengan cinta yang sangat luar biasa. Ini bahaya nih. Setelah kita mengetahui tentang hakikat dunia yang keenam, baru setelah itu yang kedua nih, kawan. Bagaimana seharusnya sikap setiap muslim dan muslimah kepada dunia. Mau tahu? Mau tahu? Oh, enggak ada yang mau tahu, berarti selesai kajian insyaallah. Yang jawab? Mau insyaallah. Mau insyaallah. Barakallahu fiik. Sikap seorang muslim kepada dunia. Yang pertama, jadilah seperti orang asing atau perantau, musafir. Sikap seorang muslim kepada dunianya yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jadilah seperti orang asing atau perantau, musafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari, begitu yang lainnya, pernah suatu saat memegang kedua pundak Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang pada saat itu Ibnu Umar masih belasan tahun nih, hebat bagaimana pendidikan Nabi kepada anak-anak muda, Masya Allah. Ditanamkan kepada anak-anak muda untuk apa? Tujuan utamanya akhirat, bukan duniawi. Dan ini yang hilang di tengah kaum muslimin ya, kan.
Ketika ditanya tujuan cita-citanya pasti duniawi semua kebanyakan tuh. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Umar yang pada hakikatnya kepada kita semua nih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau perantau, musafir. Allahu akbar. Orang asing enggak akan pernah betah di tempat perasingannya. Ada seseorang diasingkan ke satu pulau, bingung dia, ngobrol sama siapa, mau kemana, bingung, asing. Pasti dia ingin kembali ke kampung halamannya, betul ya? Pasti dia ingin kembali ke tempat aslinya. Pada hakikatnya kampung halaman setiap manusia di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ayah dan ibu kita dari sana, Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam. Nah, mereka berdua berbuat kedurhakaan, Allah Azza wa Jalla hukum turun ke dunia. Berarti dunia ini hanya sebuah apa? Hukuman semata, subhanallah. Kembali ke kampung halaman, kampung akhirat, surga Allah maksudnya. Subhanallah. Ketika orang tahu bahwa dirinya asing di atas muka bumi ini, maka tidak lain tidak bukan dia nggak mungkin sangat cinta luar biasa kepada dunianya, yang ujung-ujungnya apa? Takut luar biasa seakan kematian, nggak berbekal dengan negeri akhirat. Ini bahaya, subhanallah. Orang asing. Kemudian apa? Perantau, musafir. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih pernah masuk ke satu ruangan yang memang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Masjid Nabawi, di depan ruangannya. Ketika Umar masuk, Umar meminta masuk, Rasulullah mempersilahkan Umar masuk, silakan ya Umar. Ketika masuk, Umar melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang membuka rida beliau, rida ini pakaian atas beliau, sedang tidur di kasur beliau. Kasur beliau bukan kayak kita, ikhwan. Betul ya? Empuk, enak. Saking empuknya subuh bablas, betul ya. Kasur beliau dari sabut pelepah kurma. Ketika beliau bangun, sabut pelepah kurma tersebut bekasnya menempel di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Manusia yang paling dicintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bangun, menempel nih bekas sabut pelepah kurma tersebut di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika melihat kejadian tersebut menangis. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Persia dan Romawi di atas kebatilan ya Rasulullah? Betul ya Umar, kata Rasulullah. Bukankah kita Islam di atas kebenaran ya Rasulullah? Betul ya Umar. Mengapa Allah Azza wa Jalla bukakan mereka luar biasa dunia mereka dengan gemerlapnya istananya luar biasa, tapi duniamu seperti ini? Perhatikan ya kan, pandangan Umar bin Khattab dalam hadis ini, kebahagiaan, kesuksesan hanya diukur dari kacamata duniawi, betul ya? Persis seperti kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang atau manusia zaman sekarang. Kalau orang sudah punya rumah, mobil bagus nih, oh sudah jadi orang nih. Emang dulunya apa, di demit lah? Maksudnya sudah berhasil gitu loh, betul ya? Sudah sukses nih. Persis seperti Umar Khattab nih, memerah muka Nabi SAW mengatakan, "Atasyukku bihadzal amr ya Ibn Khattab?" Apakah engkau ragu dengan agama ini, wahai Ibn Khattab? Mereka adalah satu kaum yang Allah percepat kesenangan mereka di dunia sehingga enggak dapat apa-apa nanti di negeri akhirat. Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama ana fid dunya mithluka rakibin. Sesungguhnya aku di dunia ini seperti rakib, penunggang, pengendara. Zaman dulu unta, kuda, bighal. Istaghala tahta syajaratin, yang berteduh di bawah sebuah pohon. Thumma raha, istirahat sebentar, wa tarakaha, dan meninggalkannya. Aku di dunia seperti itu tuh. Allahu akbar. Ketika pandangan Umar bin Khattab tentang masalah kebahagiaan dunia, kesuksesan, keberhasilan dunia hanya diukur dari kacamata duniawi semata, maka Rasulullah SAW langsung membenarkan detik itu. Lihat baik-baik, lihat diri kita masing-masing, kan? Berapa banyak ternyata diri kita pandangan kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan diukurnya hanya dari kacamata apa? Duniawi, dan ini jelas salah, ya. Ini baru satu, insyaallah taala setelah Isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.